Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat berkumpul. Kita dapat melangkahkan kaki. Insyaallah kita akan dapat melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Karena berkumpulnya kita di sini bukanlah semata karena kemampuan fisik yang kita miliki. Berkumpulnya kita di sini bukanlah karena berkat mobil atau motor yang kita miliki. Akan tetapi berkumpulnya kita di sini adalah berkat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang memiliki motor, akan tetapi pada akhirnya motor yang ia miliki tidak mampu untuk mengantarkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang memiliki mobil, pesawat, helikopter dan lain sebagainya, akan tetapi semua kemewahan yang ia miliki pada akhirnya tidak mampu untuk mengantarkan ia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tahu bersyukur berkat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat serta salam selalu kita lafazkan dan kita ucapkan dalam kehidupan kita. Selalu kita ucapkan dalam ketika kita akan salat dan kita akhiri salat kita dengan salawat, yaitu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang yang telah membawa umatnya minadz zulumat, dari zaman yang penuh dengan kebiadaban, minadz zulumat, dari zaman yang penuh dengan kegelapan ilmu, ilan nur, kepada cahaya, ilan nur, kepada cahaya peradaban Islam. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui momentum yang sangat singkat ini, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi khususnya, demikian juga kepada para jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman itulah kita dapat hidup selamat di dunia, terlebih lagi nanti selamat hidup di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah khotib pada hari ini ada sebuah kisah. Yang kisah ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, kemudian disahihkan juga oleh Imam Albani di dalam kitabnya. Dalam kitab tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwal a'rabi. Datang seorang pemuda, rajul, seorang pemuda, wa huwal a'rabi, dan dia adalah seorang a'rabi, Arab Badui. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab hadisnya, A'rabi itu adalah Arab Badui yang mereka tidak memiliki tempat tinggal yang menetap, kecuali mereka tinggal di lereng-lereng gunung. Pada waktu tertentu akhirnya mereka pindah ke tempat yang lain. Wa aslama wa hajara ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui itu berislam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui itu beriman, wa amana ila ma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hajara, kemudian Arab Badui itu hijrah bersama para sahabat yang lain dari Mekkah menuju kota Madinah. Ketika Arab Badui itu hijrah di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat yang lain untuk mengamati
apa yang dilakukan oleh Arab Badui tersebut. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang jihad bersama para sahabat yang lain. Demikian juga Arab Badui itu ikut berjihad bersama para sahabat yang lain. Pada saat peperangan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang lain dan demikian juga dengan Arab Badui itu menang dalam jihad tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa harta ghanimah. Wa qassama an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ghanimah ila sahaba wa ila ar-rajul hadhihi al-a'rabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ghanimah, dibagikanlah kepada para sahabat yang ada. Kemudian harta ghanimah tersebut demikian juga dibagikan kepada Arab Badui. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ghanimah, Arab Badui tersebut tidak hadir pada saat pembagian harta ghanimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang lain untuk mengambil harta ghanimah, kemudian mencari Arab Badui dan memberikan harta ghanimah yang menjadi hak Arab Badui tersebut. Wa hamala wa akhadha wa hamala ilal a'rabi. Kemudian para sahabat mengambil harta ghanimah tersebut dan mencari dan membawanya kepada Arab Badui tersebut. Ketika para sahabat menjumpai Arab Badui, terlihat pada diri Arab Badui itu wa huwa yastaghrib. Arab Badui itu merasa aneh, wa huwa yastaghrib. Arab Badui itu merasa asing atas apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tsumma qala, kemudian Arab Badui mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini yang kalian bawa untukku? Kemudian para sahabat mengatakan, "Hadhihi al-ghanimah qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam lak." Ini adalah harta ghanimah yang dibagikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untukmu. Kemudian Arab Badui itu wa akhadha wa hamala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui itu mengambil harta ghanimah tersebut dan membawanya sembari mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Arab Badui itu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arab Badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ma hadza ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembutnya mengatakan, "Hadhil ghanimah qassamtu lak." Ini adalah ghanimah, ini adalah harta ghanimah yang aku bagikan untukmu, karena sesungguhnya engkau berhak untuk memperoleh harta ghanimah tersebut karena engkau mengikuti jihad bersama para sahabat yang lain dan demikian juga bersama denganku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham bahwa tidak ada perkara yang halal dari perkara yang syubhat kecuali adalah harta ghanimah. Akan tetapi itulah yang dikatakan oleh Arab Badui. Arab Badui itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhihi ya Rasulullah?" Kemudian Arab Badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasul, sesungguhnya aku beriman, sesungguhnya aku masuk Islam ya Rasulullah. Kemudian aku beriman bersamamu ya Rasulullah. Kemudian aku hijrah bersamamu dari kota Mekkah menuju kota Madinah, bukan untuk mendapatkan harta ghanimah sebagaimana yang engkau berikan kepadaku. Ma ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah. Bukan atas dasar ini aku beriman dan mengikutimu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembutnya mengatakan, "Lantas apa yang engkau inginkan? Kalau engkau tidak menginginkan harta ghanimah, kalau engkau tidak menginginkan apa yang aku berikan kepadamu." Kemudian Arab Badui itu mengatakan, menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku masuk Islam, sesungguhnya aku beriman kepadamu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku hijrah bersamamu adalah agar suatu saat ketika aku mengikuti jihad bersamamu, ketika aku mengikuti perang bersamamu, ada anak panah yang tertancap di leherku, lalu kemudian aku tersungkur, lalu kemudian aku meninggal syahid di jalanmu ya Rasulullah."
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan Arab Badui tadi, mengatakan dengan lembutnya, in tasdiqillaha yasdukka. Kalau memang benar itu yang engkau inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan atas apa yang engkau inginkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berpisahlah Arab Badui itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari berlalu, kemudian terjadilah perperangan antara kaum muslimin dan musyrikin. Terjadilah perperangan, dan ternyata Arab Badui itu mengikuti perperangan selanjutnya. Ketika Arab Badui itu mengikuti perperangan selanjutnya, maka para sahabat yang mengikuti perperangan itu, ada di antara Arab Badui itu juga mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang lain akhirnya membawa jenazah yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata di antara yang syahid itu terdapat Arab Badui yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan satu persatu para sahabat yang meninggal, yang syahid di jalan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang lain, "Ahwa, ahwa. Apakah ini? Apakah ini Arab Badui yang ketika aku berikan harta ghanimah ia tidak ingin harta ghanimah tersebut? Ahwa, ahwa. Apakah ini Arab Badui yang dia mengikuti perperangan bersama kita, hijrah bersama kita, beriman bersama kita, dan masuk Islam juga, dan ia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian para sahabat yang lain mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ya benar ya Rasulullah, inilah Arab Badui itu yang tidak menginginkan harta ghanimah sebagaimana yang engkau berikan kepadanya." Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu persatu para sahabat yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala disolatkan dan dikebumikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan jubahnya dan meletakkan jubahnya kepada Arab Badui tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sembali bersabda, "Allahumma hadza 'abduka." Ya Allah, inilah hambamu, kharaja muhajiran fi sabilika, yang berperang di jalanmu untuk membela kalimatmu. Wa qatala wa ana syahidun ala dzalika. Kemudian dia terbunuh dan aku menjadi saksi suatu saat ketika engkau menghitung-hitung amalan-amalan yang ia miliki. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini banyak para ulama mengupas tuntas tentang hikmah yang dapat diambil dari hadis ini. Ma yu'khadhu min hadzal hadis. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, bahwasannya pecinta dunia selalu menetapkan cita-citanya terbatas pada hiruk pikuk rendahnya dunia. Akan tetapi orang-orang yang memiliki obsesi dan cita-citanya pada urusan akhirat, ia selalu menggantungkan cita-cita dan obsesinya pada urusan akhirat. Kita lihat Arab Badui ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta ghanimah, akan tetapi Arab Badui ini tidak menginginkan. Apa yang diinginkan oleh Arab Badui? Arab Badui itu menginginkan bahwasannya suatu saat ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berjihad membela kalimat Allah, maka dia menginginkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Arab Badui ini tidak menggantungkan cita-citanya pada wanita yang cantik. Arab Badui ini juga tidak menetapkan cita-citanya pada hiruk pikuk rendahnya dunia. Akan tetapi Arab Badui itu menggantungkan cita-citanya adalah untuk kalimat Allah dan untuk kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu akhirat kelak. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwa apapun cita-cita kita, apapun obsesi yang kita miliki, bahwa semuanya itu hanya bisa terrealisasi dengan izin Allah, biiznillah. Kita perhatikan dari kisah yang terjadi pada Arab Badui ini, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In tasdiqillaha yasdukka." Kalau memang benar apa yang engkau cita-citakan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan atas apa yang engkau cita-citakan. In tasdiqillaha yasdukka. Kalau memang jujur, kalau memang engkau jujur dengan cita-cita yang engkau miliki, maka Allah yang akan membuktikan kejujuran yang kita miliki itu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah Arab Badui ini, bahwa dia menginginkan syahid di jalan Allah. Dia menginginkan panah itu tertancap di lehernya, lalu dia tersungkur, lalu dia syahid di jalan Allah. Maka demikian juga seperti itulah meninggalnya Arab Badui tersebut. Inilah jawaban dari semua pertanyaan yang kita miliki. Mengapa ada orang yang menurut kita secara kekuatan ekonomi tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, akan tetapi pada akhirnya ia mampu untuk melaksanakan haji dan umrah? Inilah jawaban dari semua pertanyaan yang kita miliki. Mengapa ada orang yang buta mampu menghafalkan Al-Quran dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, sementara kita mampu melihat isi dunia, mampu melihat huruf-huruf Al-Quran, mampu melihat dan membaca Al-Quran, namun pada akhirnya tidak mampu untuk menghafalkan Al-Quran, bahkan membacanya pun terbata-bata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah jawaban dari semua pertanyaan ketika kita melihat orang-orang yang secara kekuatan fisik tidak mampu untuk menggapai cita-cita yang ia miliki, akan tetapi pada akhirnya dia mampu untuk menggapai cita-cita yang ia impi-impikan. Mungkin ada para jamaah di sini yang memiliki cita-cita akhiratnya. Ada di antara kita yang memiliki cita-cita pada nantinya bisa naik haji dan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan atas cita-cita yang kita miliki. Mungkin di antara kita ingin menjadi orang-orang yang menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ingin menyampaikan hadis yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua cita-cita itu hanya butuh satu, in tasdiqillaha yasdukka. Kalau kita memang benar jujur dengan niat dan cita-cita yang kita miliki, maka Allah yang akan membenarkan semua cita-cita yang kita miliki itu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga melalui momentum yang sangat singkat ini, kita secara pribadi memiliki cita-cita akhirat kita. Kita gantungkan cita-cita akhirat itu sembari kita memperbaiki niat dalam hati. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.